الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab fikih mazhab Syafi'i Matan Qayah at-Taqrib yang ditulis oleh Qadhi Abu Syuja rahimahullahu taala. Terakhir kemarin sampai di air najis. Ya. Betul? Ya, kemarin kita sebutkan bahwasanya di dalam mazhab Syafi'i air itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah air suci mensucikan, kemudian yang kedua adalah suci tapi tidak suci dan mensucikan tapi makruh digunakan, yaitu adalah air yang dijemur di panas matahari. Kemudian yang ketiga adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Ini ada 2. Yang pertama adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci. Kemudian yang kedua adalah air suci tapi bercampur dengan benda suci kemudian menjadi berubah warnanya atau sifatnya. Maka ini suci tapi tidak mensucikan, maksudnya tidak bisa dipakai untuk bersuci. Seperti air yang bercampur dengan kopi, misalnya air kopi, maka air kopi tidak bisa dipakai untuk berwudu. Kemudian yang keempat terakhir adalah air najis, yaitu adalah air suci yang bercampur dengan benda najis dan dia kurang dari 2 qullah atau sekitar 190 liter. Itu disebut air sedikit. Kalau air sedikit kena benda najis sedikit pun, itu juga menjadikan semuanya menjadi najis. Atau air banyak, lebih dari 2 qullah, lebih dari 190 liter, akan tetapi berubah. Misalnya ada satu bak mandi besar lebih dari 150 liter, kemudian terkena air kencing tapi berubah sifatnya menjadi baunya bau air kencing misalnya, maka itu juga najis. Karena tetapi kalau tidak berubah maka tidak najis. Kemudian kita lanjutkan fasl bab baru di sini. Wa juludul maitati tadhuru bi-tibami. Dan julud itu kulit-kulit maitati bangkai tadhuru bi-tibami. Dia bisa suci dengan di-ad-dibak. Dibak itu kalau bahasa kita samak, disamak, yaitu dibersihkan cairan yang ada di kulit itu, kemudian dikasih zat-zat seperti kalau di Indonesia menggunakan apa kalau di mensamak kulit itu dengan apa? Dengan garam apa? Air keras, dengan air keras. Saya kurang tahu dengan, tapi ada zaman dulu sudah ditemukan ya seperti dengan garam tertentu, seperti dengan za'faron. Itu juga akan membersihkan kulit dari apa? Dari rutubat. Rutubat itu artinya adalah cairan-cairan, kemudian mufadolat. Fadolat itu bisa daging yang menempel atau darah dan yang lainnya. Sampai kulit itu menjadi tidak bau busuk lagi ketika dicelupkan ke air misalnya. Kalau cuma dijemur, kulit dijemur tidak disamak, kemudian kering, baunya hilang tentunya, tidak busuk lagi. Tapi itu ketika antum masukkan ke air, busuk lagi jadinya. Jadi harus harus disamak. Nah, di sini disebutkan maitah. Maitah itu bangkai. Kalau sapi yang disembelih dengan sembelihan syar'i itu bukan bangkai, itu boleh dimakan. Tapi kalau bangkai itu najis. Misalnya ada sapi kemudian ketabrak mobil, kemudian dia mati di situ. Boleh nggak kita makan dagingnya? Nggak boleh. Kenapa? Karena bangkai. Kalau kita menyentuh sapi itu, ya menyentuh sapi itu dalam keadaan basah, misalnya, maka najis itu. Tangan kita terkena najis. Kenapa? Karena bangkai, semua bangkai itu najis. Semua bangkai itu apa? Najis. Nah di sini disebutkan kalau seandainya ada hewan bangkai, maksudnya dia mati
tidak dengan sembelihan syar'i, maka di sini kulitnya masih bisa dipakai, ya, bisa suci lagi dengan cara dicuci. Disebutkan di sini julud, kulit, ya, kemudian maitati, bangkai. Jadi bangkai itu adalah hewan yang asalnya dimakan dagingnya, kemudian mati tidak dengan sembelihan syar'i. Misalnya dia mati dengan ditabrak, misalnya seperti tadi contohnya, atau dia mati dengan disembelih tanpa bismillah. Disembelih tanpa bismillah boleh nggak dimakan? Boleh nggak? Tanpa bismillah. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i boleh. Kenapa boleh? Karena bismillah itu hukumnya sunnah, jadi tidak wajib. Tetapi mazhab yang lain, ya, seperti Hanabilah itu mewajibkannya. Jadi kalau seandainya dia sengaja menyembelih hewan tanpa bismillah, maka hewannya itu tidak sah atau tidak halal untuk dimakan. Nah, tetapi dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Jadi boleh saja kita memakan sembelihan muslim, ya, ataupun sembelihannya orang-orang ahli kitab walaupun tanpa bismillah, karena bismillah hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i. Ya, ada pun yang rajih, maka bagaimana? Maka kita berhati-hati untuk apa? Selalu membaca bismillah ketika menyembelih, tentunya, ya, ketika, kecuali kalau lupa. Ya. Kemudian atau hewan yang memang asalnya itu tidak dimakan, tidak boleh dimakan dagingnya, seperti keledai. Keledai itu Nabi SAW melarang untuk memakannya. Ketika itu Nabi SAW an akli luhumil humuril ahliyah. Jadi Rasulullah SAW melarang memakan daging keledai yang dipelihara. Ya, maksudnya keledai yang dipelihara apa? Maksudnya keledai biasa itu. Keledai biasa itu keledai yang dipakai untuk untuk mengangkut barang, untuk transportasi zaman dulu. Ya, kita kenal dengan keledai yang sekarang ini, maka itu tidak boleh. Nah, tidak boleh dimakan. Nah, misalnya ada keledai mati, tentu bangkai, keledai mati tentu bangkai. Nah, boleh nggak kita memanfaatkan kulitnya? Maka boleh jawabannya. Atau bahkan keledai yang disembelih dengan sembelihan syar'i. Misalnya kita ada yang menyembelih keledai dengan membaca bismillah, kemudian dengan semua rukun-rukunnya terpenuhi, motong kerongkongan, kemudian 2 urat bismillah. Setelah disembelih, keledai itu dimakan nggak? Nggak dimakan. Nah, kalau dia menyembelih hewan yang tidak dimakan, maka ini bangkai walaupun sembelihannya syar'i. Seperti antum menyembelih anjing, ya, anjing disembelih dengan sembelihan syar'i, dengan memenuhi syarat-syaratnya. Setelah disembelih, bangkai tidak itu? Bangkai, sama aja, ya. Karena memang hewan yang tidak dimakan itu mati dalam keadaan apapun itu dimenakan bangkai. Nah, misalnya kalau keledai mati kemudian atau disembelih bahkan dengan sembelihan syar'i, maka tetap dikatakan bangkai dan kulitnya boleh dipakai untuk apa? Untuk dimanfaatkan, karena dia menjadi suci setelah disamak. Li'anna najasatuhu bisababi ma fihi min turubatin. Kata Syekh Al-Bukhari di sini disebutkan bahwasanya kenapa diperbolehkan untuk diambil kulit bangkai tadi itu, karena najasatuhu bisababi ma fihi min turubatin, disebabkan karena cairan-cairan yang ada di kulit itu. Jadi najisnya itu disebabkan karena cairan-cairan yang ada di kulit itu. Sehingga kalau sudah disamak, sudah hilang cairan-cairannya yang bau tadi, kemudian sisa-sisa daging atau yang lainnya, maka sudah wadibagu yudhibuha, maka dibag itu akan menghilangkannya. Kemudian waqaddala ala taharatil jildi bittibab, ya. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya sucinya kulit itu ketika disamak itu adalah salah satunya apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala rahimahullahu taala dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dia berkata, "Wajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam syatan maitatan." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menemukan syatan maitah, bangkai kambing. Bangkai kambing Qotiyatha maulatun limunata min sadaqah, minas sadaqah, yang diberikan oleh salah satu maula, yaitu bekas budaknya Maimunah dari sedekah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Halan tafa'tum bijildiha?" Kenapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya? Kemudian kata mereka, para sahabat, sesungguhnya dia bangkai.
Kemudian kata Nabi SAW, innama haruma akliha, sesungguhnya yang diharamkan itu adalah memakannya. Jadi kalau kulit itu boleh dimanfaatkan ketika sudah disamak. Kemudian dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dubighal ihabu faqad tahura. Kalau ihab itu sudah disamak maka dia sudah suci. Ihab itu adalah kulit, ya kulit, baik kulit kulit bangkai hewan yang sudah dimakan, yang bisa dimakan ataupun hewan yang tidak bisa dimakan walaupun disembelih dengan 9 syari seperti keledai tadi. Kemudian berikutnya adalah illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulit anjing dan kulit babi. Ya. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wa akul maitati wa sya'ruha najisun illa adam. Kecuali kulit anjing dan kulit babi. Ya. Kenapa? Li'anna kullan minhuma najisun halal hayati fala yadhuru juz'u ba'dal mamati min babi aula. Ya, karena sesungguhnya anjing dan juga babi itu najis zatnya ketika dia masih hidup. Maka sudah meninggal, bagian tubuhnya itu tidak mungkin dia menjadi suci. Ya, tidak mungkin dia menjadi suci. Maka ketika dia mati, bangkainya itu lebih najis lagi harusnya. Maka tidak bisa disamak. Jadi kalau sudah najis zat itu tidak bisa disucikan. Wali anna kullan minhuma najisun bidzatihi, karena keduanya dari anjing dan juga babi itu najis zatnya. Najisun bidzatihi wa makana najisul aini la yadhuru kal bauli wa nahwihi. Kalau seandainya najis itu zatnya, ainnya, sebutannya dalam bahasa Arab, ain itu zatnya itu sudah najis, maka tidak bisa disucikan. Seperti air kencing. Air kencing maka tidak bisa disuling. Kumpulan air kencing kemudian disuling menjadi air suci, maka tidak boleh, tetap najis walaupun sudah berubah. Kecuali kalau seandainya air biasa bercampur dengan air kencing, air najis dan yang lainnya kemudian disuling, maka itu bisa. Kenapa? Karena yang dihilangkan adalah najisnya, zat airnya masih ada. Tapi kalau zatnya memang sudah najis seperti air kencing kemudian disuling, maka tetap najis. Ya, kemudian berikutnya, wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Ya, jadi sebelum masuk ke sini, jadi anjing itu najis, kemudian khinzir itu babi itu juga najis. Ya, kan najisnya babi itu lebih berat sebenarnya karena disebutkan di dalam Al-Qur'an dan tidak ada di dalam nas itu diperbolehkan memelihara babi secara mutlak. Tapi kalau pelihara anjing boleh tidak? Boleh, ada hal-hal yang diperbolehkan seperti apa? Anjing untuk hirasa, yaitu menjaga rumah, tetapi tidak dimasukkan ke dalam rumah. Yang kedua, anjing untuk berburu, betul. Anjing pelacak itu salah satu manfaat, ya, salah satu manfaat yang digunakan untuk yang anjing itu boleh digunakan. Jadi kalau anjing itu ada beberapa hal yang berbolehkan. Tapi babi ada nggak diperbolehkan dalam hal tertentu? Nggak ada. Dan babi itu disebutkan dalam Al-Quran tentang kenajisannya. Akan tetapi cara mencucinya itu yang disebutkan adalah anjing, bukan babi. Ya. Adapun babi maka tidak disebutkan cara mencuci dari liurnya. Dan nanti kita sampai di babnya insyaallah tentang bab najasat. Kemudian wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima, dan yang lahir dari keduanya, dari babi dengan babi ataupun anjing dengan anjing, atau dari salah satu dari keduanya kemudian dia kawin dengan hewan lain. Misalnya babi dengan sapi misalnya. Kalau terjadi, atau dengan kambing, maka itu juga najis. Wa atmul maitati wa sya'ruha najisun illal adami. Ya. Dan atmu itu tulang bangkai itu najis, dan juga rambutnya, bulunya itu juga najis kecuali manusia. Kecuali manusia. Jadi bangkai manusia itu tidak najis. Ya, adapun bangkai selainnya maka dia najis. Bahkan
kenajisannya itu sampai di rambutnya. Ya, saya mendengar ada kuas yang dibuat dari bulu babi. Itu benar nggak? Ada. Dipakai untuk apa Pak? Untuk ngecat. Untuk ngecat. Ya. Kalau dia dari bulu babi, maka kalau dia basah, maka najisnya itu bisa apa? Bisa menular atau bisa apa? Bisa mengenai yang lainnya. Karena bulu babi itu najis. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kalau ada najis itu kering, atau mungkin ini di dalam mazhab jumhur ulama mengatakan bahwasanya najis itu kalau kering itu layak ada, tidak apa? Tidak mengenai tempat yang lain. Tapi kalau dia basah, baik basahnya itu dari rambutnya atau dari kita atau dari yang lainnya, maka dia bisa kena. Maka tidak boleh menggunakan kuas yang berasal dari bulu babi, apalagi untuk makanan. Kemudian ya, tulang bangkai dan juga rambutnya atau bulunya itu najis kecuali manusia. Ya, kenapa bangkai itu najis? Ya, ini disebutkan di qauli ta'ala harrimat 'alaikumul maitah wal maitatu kullu hayawanin zalat hayatuhu bighairi dhabin syar'i. Fayadkhulu fi ma la yuqalu lahmu idza dubiha kal himari wa ma yuqalu lahmu idza lam tatawaffar syurutu dhabhihi kadhabihatil murtad wa illam yakun fihi dararun bisihhah wa alayhi fa tahrimul maitati dalilun najasatiha li'anna tahrimu ma la darara fihi wa la hurmata dalilun najasatihi wa najasatuha tustatba'u najasatu ajza'iha. Ini belum dibahas kan kemarin kan? Baik. Ya, kenapa bangkai itu najis? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitah." Diharamkan bagi kalian itu bangkai. Pertanyaannya, ini diharamkan apanya? Diharamkan melihatnya atau diharamkan menciumnya atau diharamkan makannya di sini? Diharamkan makannya maksudnya. Nah, pengharaman memakan sesuatu itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah doror. Doror itu madzarat. Ya. Kemungkinan yang kedua adalah hurmah. Hurmah itu adalah dihormati. Kemudian yang ketiga adalah, ya kalau 2 kemungkinan ini tidak ada, berarti kemudian yang ketiga itu najis. Sesuatu yang madzarat itu diharamkan. Iya. Apa contohnya? Khamar. Khamar madzarat tidak? Madzarat, sangat besar madzaratnya khamar itu. Karena dia apa? Menghilangkan akal. Maka diharamkan karena apa? Karena madzaratnya. Ya. Kemudian yang kedua, diharamkan memakannya karena apa tadi yang kedua? Hurma. Dihormati seperti apa manusia? Kenapa manusia diharamkan untuk memakannya atau dimakannya? Padahal bangkainya suci atau tidak suci? Najis nggak? Manusia itu nggak najis, walaupun orang kafir itu tidak najis. Tapi kenapa dia tidak boleh dimakan? Apakah karena najis? Bukan. Karena apa? Karena hurma atau karena doror? Adakah madorot memakan manusia? Wallahu a'lam ya. Tapi kalau seandainya makan daging manusia itu mungkin nggak ada madorotnya mungkin. Seperti makan daging yang lainnya mungkin ya. Mungkin. Tapi di situ ada sebab lain, yaitu hurmah. Hurmah itu apa? Dihormati. Yaitu oleh karena itu bangkai manusia itu kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Dan kita sudah memuliakan, sungguh kita telah memuliakan apa? Bani Adam, yaitu anak Adam. Nah, memuliakan di sini adalah yaitu yang memuliakan secara umum. Kita memuliakan anak Adam dari yang lainnya, dari makhluk yang lainnya. Nah, muqtadanya atau efek dari pemuliaan itu adalah tidak menajiskannya ketika dia bangkai. Jadi manusia itu telah dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, maka ketika dia bangkai tidak najis, itu adalah efek dari kemuliaan. Itu adalah akibat atau asar dari Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan. Jadi kalau seandainya manusia telah dimuliakan kemudian bangkainya najis, lah apa bedanya dengan sapi? Apa bedanya dengan kambing? Kambing bangkainya najis. Ya, maka kalau sudah dimuliakan berarti tidak najis. Nah, yang kedua tadi apa? Diharamkan memakannya itu karena dimuliakannya. Itu seperti memakan manusia. Kemudian yang
tiga yaitu najis. Nah ini kemungkinan yang ketiga bahwasanya itu adalah najis. Seperti apa? Seperti bangkai. Ya contohnya. Jadi bangkai itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia najis. Katakan di sini bahwasanya fatahrimul maitati dalilun najasatiha. Ya, bahwasanya haramnya bangkai itu sebenarnya dalil bahwasanya dia itu najis. Kenapa? Li'anna tahrima ma la darara fihi wa la hurmah dalilun najasatihi. Ya. Karena sesungguhnya pengharaman sesuatu yang tidak ada dorornya dan juga tidak ada penghormatan terhadapnya, maka dia itu dalil bahwasanya dia itu najis. Itu kata Syalbugha, kaidah dalam mazhab Syafi'i seperti itu ya. Jadi pengharaman memakan sesuatu itu ada tiga bentuk, tiga sebab. Ya. Tadi sudah kita sebutkan. Wa najasatuha tustadba'u najasatu ajzaiha. Maka najisnya badannya itu diikuti dengan najisnya bagian-bagiannya. Jadi kulitnya pun sebenarnya dia najis, gitu ya. Iya. Kecuali adalah manusia. Adapun manusia maka dia tidak najis. Boleh nggak mensamak kulit manusia? Ya kulit bangkai manusia diambil kemudian disamak. Disamak itu apa? Disucikan. Menjadi suci nggak? Suci. Dipakai. Ya nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh. Manusia itu dia apa? Dimanfaatkan ketika dia sudah mati, itu secara umum tidak boleh dimanfaatkan. Ya, kita lanjutkan. Ya, kemudian kita masuk ke bab berikutnya sekarang, bab ina atau bab bejana. Faslun, bab baru sekarang, wala yajuzu isti'malu awanid dhahabi wal fiddah. Tidak boleh menggunakan bejana emas dan perak. Ya, tidak boleh menggunakan bejana emas dan perak. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani, dan diperbolehkan menggunakan bejana selain dari emas dan perak, dari bejana-bejana yang ada. Ya. Dalilnya apa tidak boleh menggunakan bejana emas dan perak? Badalla ala tahrimi dzalika ahadits. Ya, beberapa hadis menunjukkan keharamannya. Jadi kalau dikatakan la yajuz, itu dalam istilah fikih Syafi'i itu ada dua. Terkadang la yajuz itu artinya makruh. Ya, dan bahkan pendapat qadimnya mazhab Syafi'i menggunakan emas dan perak seperti gelas emas misalnya atau perak itu makruh. Akan tetapi yang rajih adalah yang qaul jadidnya, yaitu yang haram. Jadi yang benar tidak boleh kita menggunakan gelas terbuat dari emas atau piring terbuat dari emas atau perak. Dalilnya apa? Salah satunya adalah dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la talbasul harira wal dibaja. Janganlah kalian memakai sutra dan juga dibaj. Dibaj itu adalah salah satu jenis sutra. Wala tashrabu bi aniyatil dhahabi wal fiddah, dan janganlah kalian minum dari aniyah itu tadi bejana-bejana dahab, emas dan juga perak. Dahab wal fiddah, emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihi, dan janganlah kalian makan dari piring dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Ini sebabnya. Sebabnya kenapa? Kata Nabi SAW, karena sesungguhnya emas dan peraknya yang dibuat piring dan lain-lain tadi itu bagi orang kafir di dunia dan bagi kita kaum muslimin di akhirat. Ya. Kemudian dikatakan di sini dibaj itu adalah naun nafis min thiyabil harir. Dibaj itu adalah salah satu jenis sutra yang mahal. Aniyah jam'una, kemudian sihaf jam'u suhbatin dan seterusnya. Kemudian wa yuqasu 'alal aqli wa syurbi wa irihima min wujuhil isti'mal. Maka Nabi SAW melarang kita menggunakan emas dan perak untuk makan dan minum. Dipakai untuk membuat piring, untuk membuat gelas, ya. Kata Nabi SAW, wala ta'kulu, dan janganlah kalian makan dari tadi ya, dari emas dan perak, itu maksudnya dari piring emas dan juga gelas emas. Maka dikiaskan kepada seluruh penggunaannya. Kalau seandainya tidak boleh makan dengan emas, maka juga kita tidak boleh berwudu dengan apa? Tempat yang berasal dari emas. Ya.
Kemudian menggunakan dengan hal-hal yang lainnya, dipakai gayung misalnya, ya tidak boleh. Dan yang lainnya. Kemudian kalau Nabi SAW mengatakan tidak boleh makan, ya apakah selain makan itu tidak boleh? Apakah selain makan itu boleh? Maka dikiaskan seperti tadi ya. Kemudian kalau sudah dikiaskan, dilarang menggunakannya. Istiqmal itu artinya menggunakan, maka juga dilarang untuk menyimpannya. Jadi kalau kita punya piring emas dibuat hiasan, maka itu dalam mazhab Syafi'i pun tidak boleh. Jadi tetap apa? Tidak boleh. Kenapa? Li'anna iqtina'u yajurru ilal istiqmal. Ya, karena sesungguhnya menyimpan itu akan mengakibatkan kita untuk apa? Untuk memakainya. Seperti ada sebagian orang yang mengkoleksi botol khamr. Botol khamr itu kan botol-botol minuman keras itu ada yang bagus-bagus kan. Ya, itu dikoleksi sama isi-isinya tentunya. Dikoleksi, disimpan. Ya, nanti ada dapat minuman keras dari mana gitu kan, botolnya bagus disimpan. Seperti itu dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Kenapa? Saddud dzari'ah, menutup kemungkinan kejelekan. Kenapa? Karena iktina yajurru ilal intifa. Ya. Karena iktina itu akan menghantarkan kepada intifa. Intifa itu memanfaatkan atau ila istiqmal, menggunakannya. Yang pertama nggak boleh menyimpan, yang kedua nggak boleh membuatnya. Kalau seandainya kita pabrik emas atau tukang membentuk emas, kemudian ada yang memesan dibentuk gelas atau piring, maka juga tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh membuatnya, dan juga tidak boleh menerima imbalan membuatnya. Itu juga tidak diperbolehkan kalau dilarang dalam agama. Yang terakhir adalah tidak, ya kalau sudah dilarang untuk menggunakannya maka tidak boleh. Seperti ini contohnya. Contohnya adalah dalam mazhab Syafi'i itu musik itu haram. Ya, dalam mazhab Syafi'i itu musik itu haram, dan juga mazhab yang lainnya jumhur mengatakan musik itu haram. Nah, seandainya musik itu haram, maka kalau seandainya ada orang yang memecahkan alat musik, pecahkan alat musik itu, maka dalam mazhab Syafi'i disebutkan la yajuzu mutalabatu bil irs. Jadi tidak boleh meminta untuk diganti rugi. Tidak boleh minta untuk ganti rugi. Maksudnya nggak boleh ketika di mahkamah itu di persidangan, kemudian orang yang alat musiknya tadi dipecah, dia tidak boleh untuk minta ganti rugi, ini mahal, antum harus ganti. Nggak bisa. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i musik itu tidak boleh intifa. Alat musik itu tidak boleh diambil manfaatnya, atau istiqmal, tidak boleh digunakan. Ya, jadi seperti itu. Begitu pula orang yang misalnya tidak sengaja nabrak toko pakai mobil, nabrak toko khamr misalnya. Toko khamrnya ditabrak pakai mobil, sengaja ataupun tidak sengaja. Kemudian yang punya toko khamr ini minta ganti rugi sampai ke mahkamah. Mahkamahnya itu persidangan, sampai ke persidangan Islam. Kemudian dia minta ganti rugi karena sudah menghancurkan manfaat dari khamr saya, maka tidak boleh. Maka itu juga tidak boleh minta atau minta ganti ruginya. Begitu pula jual beli jimat misalnya. Ya. Sekarang kan ada jual beli jimat seperti bambu yang itu nggak ada yang tahu mungkin. Bambu yang ini kan ruas sama ruas. Kan biasanya kan kalau cabang kan ke atas. Itu kalau cabangnya sama-sama ke bawah gini, ketemu gini. Ini yang atas ke bawah, yang bawah ke atas gini. Ini mahal, ini harganya bisa puluhan juta sampai ratusan juta itu. Nggak tahu fungsinya apa. Karena fungsinya itu kebanyakannya untuk untuk kesyirikan biasanya. Nah, itu dipakai sebagai jimat. Nah, kita menghilangkan jimat karena untuk kesyirikan ini, maka kalau seandainya dia yang punya jimat itu meminta kita untuk ganti rugi, maka tidak ada gantinya. Kita bilang tidak ada gantinya. Jadi jual beli sesuatu yang diharamkan atau ketika diharamkan menggunakannya, maka benda itu menjadi tidak ada nilainya, dan ketika dihancurkan maka tidak boleh minta ganti rugi. Ya, adapun kalau menghilangkan emas dan perak, piring emas dan piring perak, nah ini gimana? Piring emas kan boleh dipakai kan? Kemudian kita ambil, ya. Kita minta kita curi misalnya. Kemudian yang punya minta, mana kamu mencuri? Nggak ada gantinya karena ini nggak boleh dipakai. Nah kalau perak, emas beda.
Kalau emas sama perak beda karena itu apa? Dia adalah asma. Jadi samannya itu dia punya nilai dari zat. Punya nilai dari apa? Dari zatnya, betul. Ya dia kalau dipotong bisa apa? Bisa dijual beli. Makanya di dalam emas dan perak itu berbeda dengan yang lainnya. Itu bisa dipakai untuk alat tukar. Beda kalau itu. Tapi secara umum kalau tidak boleh dipakai maka tidak boleh minta ganti ruginya. Kemudian ya, dalil berikutnya adalah ya sudah ini salah satu saja disebutkan Syekh Al-Bukhari di sini. Kemudian berikutnya adalah wa yajuzu istimalu ghairihima minal awani, dan diperbolehkan menggunakan dari selain emas dan perak itu dari bejana-bejana yang ada. Ya, walaupun bejana itu terbuat dari permata misalnya, berlian lebih mahal dari emas kan? Ya. Kemudian kalau antum buat itu bejana atau piring atau gelas dari berlian, boleh nggak menggunakannya? Nah, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah itu dikiaskan dengan selainnya dari benda-benda yang mahal? Ya, selain emas dan perak, karena ada benda-benda yang lebih mahal dari emas dan perak. Nah, maka sebagian ulama mengatakan iya dikiaskan. Kenapa? Sebabnya karena khuyala itu sombong. Jadi dilarang kita menggunakan emas dan perak untuk makan dan minum itu karena dia sombong. Yang kedua adalah kasru qulubil fuqara. Ya, kata para ulama Syafi'iyah mengatakan karena itu akan menghancurkan hatinya para orang-orang fakir. Ya. Orang fakir melihat gelas dari berlian, sencuil berlian aja itu kalau istilahnya kalau dipakai itu kan udah luar biasa, dipakai gelas. Padahal dia pakai seng aja bisa gelas kan. Ya, kalau seandainya itu ilahnya adalah khuyala itu maka juga tidak diperbolehkan, tapi dalam mazhab Syafi'i tidak dikiaskan sepertinya yang itu yang mu'tamad. Yang mu'tamad itu yang rajih. Ya wallahu alam bisawab, tapi untuk berhati-hati maka tidak perlu seperti itu ya. Tidak perlu menggunakan benda-benda yang mahal sekali untuk apa? Untuk dipakai keperluan sehari-hari. Itu lebih berhati-hati. Ya. Kemudian kita di sini apa? Wa dhahiru li anna al-asl ibahati lam yarid dalilun tahrim. Kata Syekh Al-Bukhari di sini, selainnya dari emas dan perak itu kenapa diperbolehkan walaupun benda-benda itu mahal? Kenapa? Karena tidak ada dalil pengharamannya. Jadi seolah-olah emas dan perak itu tidak dikiaskan, gitu ya, tidak dikiaskan. Kenapa? Karena tidak tahu ilahnya. Tidak pasti ilahnya apa sebabnya. Kenapa kita tidak boleh makan dari emas atau piring emas dan minum dari gelas emas? Apakah sebabnya karena sombong? Ya belum tentu. Karena itu adalah kesimpulan dari sebagian ulama. Jadi karena sebabnya nggak jelas ini maka tidak dikiaskan. Jadi salah satu syarat kias itu adalah apa? Atau rukun kias itu harus ada illah atau sebab. Ya, misalnya narkoba itu haram nggak? Haram. Kenapa haram? Karena memabukkan. Karena memabukkan dulu. Kenapa? Karena mabuk itu adalah ilat atau sebab dari pengharaman khamar. Makanya narkoba itu dikiaskan kepada khamar. Seperti itu. Jadi ketika kita mengkiaskan harus ada ilah. Nah ketika ilahnya itu diperselisihkan maka juga hukumnya pasti kiasnya pun diperselisihkan. Sebab dari pengharaman piring emas dan piring perak tadi itu apa sebabnya? Belum jelas. Ya maksudnya apakah karena sombong atau karena tidak ada sebabnya? Kalau karena sombong berarti bisa dikiaskan. Kalau tidak ada sebabnya maka tidak bisa dikiaskan. Ya. Kemudian wafaslu masuk lagi di bab baru insyaallah. Wasiwak mustahabun fi kulli hal. Dan siwak itu disunnahkan pada setiap keadaan. Ya, pengertian siwak itu apa? Siwak itu adalah alat yang dipakai untuk apa? Untuk membersihkan mulut. Ya, gigi dan kawan-kawannya itu namanya siwak. Ya, berasal dari apa? Dari udul araq, kayu araq. Kayu araq itu ya yang sering kita pakai, yang kita kenal dengan kayu siwak. Itu namanya udul araq atau yang selainnya. Syaratnya apa? Dia khasin yuzilu al-wasaq. Dia kasar dan juga apa? Membersihkan apa? Kotoran. Karena tetapi dalam istilah sunnah Nabi SAW ketika apa? Ketika
laula an asyqa ala ummati la'amartuhum bisiwak inda kulli shalah itu, maka siwak yang disunahkan itu adalah siwak araq itu yang dimaksud. Akan tetapi kalau dia gosok gigi dengan alat yang lainnya, apakah tidak mendapatkan pahala bersiwak, maka itu sudah cukup. Ya, dalam mazhab Syafi'i pun boleh menggunakan selain apa? Selain araq. Selain al-araq, tapi yang paling sunnah tentu apa? Udul araq itu ya. Illa ba'da zawal sha'ib. Ya, siwak itu di kapanpun waktunya itu dia sunnah, kecuali, nah ini dikecualikan. Apa? Ba'da zawal lis-sha'im. Setelah zuhur bagi orang yang berpuasa. Nah, kalau setelah zuhur bagi orang yang berpuasa maka tidak disunahkan lagi. Kenapa? Nanti kita bahas. Wa huwa fi salatati mawadi'a asyaddu istihbaban. Sebelum kita masuk ke sini, yang pertama tadi ya, siwak. Tadi saya bilang hakikat dari siwak itu adalah araq, ya, udul araq atau kayu araq yang ma'ruf, yang sudah kita kenal dengan kayu siwak itu. Kemudian apakah tidak boleh dengan menggunakan yang lainnya? Maka jawabannya adalah boleh, dan mendapatkan apa? Mendapatkan manfaat dan juga mendapatkan perintah Nabi SAW menjalankan perintahnya. Kan tetapi yang paling sunnah adalah menggunakan udul araq tadi. Baik. Kemudian dikatakan kalau seandainya menggunakan jari, boleh nggak bersiwak dengan jari? Boleh tidak? Kalau jari itu alat bukan? Jari itu alat bukan? Jari itu kalau dia masih nempel, itu bukan alat. Bukan alat. Jadi siwak itu menggunakan alat kemudian dibersihkan. Kain itu boleh bersiwak. Kain kasar, menghilangkan kasar misalnya. Kalau jarinya dia sendiri itu nggak boleh apa? Nggak boleh, karena dia masih nyambung, dia bukan alat. Tapi kalau jari selainnya, jari orang lain, ya. Kalau jari orang lain maka boleh dengan syarat. Ya. Syarat yang pertama adalah khosin, yaitu kasar. Kalau jarinya lembut, ya nggak hilang-hilang ininya apa? Kotorannya sama aja. Jarinya temannya dipinjam jarinya. Yang kedua dengan izin, ya, dengan izin temannya tentunya. Kalau nggak pakai izin nggak boleh. Jari itu boleh, tapi syaratnya adalah jari orang lain, ya, bukan jari dirinya. Nah, jari orang lain itu tentu ada dua keadaan. Yang pertama, ketika jari itu dari orang yang hidup atau jari orang yang mati. Kalau jari orang yang mati boleh nggak? Iya, karena dikatakan di sini Syekh Salim mengatakan apa? Karena warasahnya itu akan menuntut ketika kita pakai apa? Pakai memanfaatkan salah satu bagian anggota badannya. Jadi siapa yang bertanggung jawab terhadap apa? Anggota badan anggota badan mayat itu adalah para ahli warisnya. Ketika antum potong tangannya untuk dipakai untuk kelinci percobaan misalnya di lab, tidak boleh, pasti siapa? Ahli warisnya itu nuntut. Pasti itu. Atau dia mengizinkan, kalau dia mengizinkan beda lagi urusannya. Ya. Tapi kalau kalau dia masih hidup, maka dengan dua syarat. Yang pertama adalah khosin, yaitu kasar. Yang kedua adalah menghilangkan yang kedua dengan izin. Kalau dari dirinya sendiri maka tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian bersiwak dengan menggunakan kotoran sapi yang kering, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Kenapa? Ya, dalam mazhab Syafi'i najis, tapi dalam mazhab Hambali itu tidak najis. Itu tidak apa? Tidak najis. Tapi tetap nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena Nabi SAW melarang beristinja dengan raus. Ya, waktu itu Nabi SAW ingin istismar, yaitu ingin istismar itu atau istinja dengan batu. Diambilkan oleh salah satu pembantunya, saya lupa. Kemudian diambilkan batu sama apa? Raus, yaitu kotoran apa? Kotoran binatang. Nah, yang diambil batunya kemudian dikatakan raus fa innahu rijs, ya, karena sebenarnya raus itu apa? Rijs itu najis. Nah, dalam mazhab Syafi'i disebutkan raus itu najis, kenapa? Karena ini. Kalau bersiwak boleh nggak? Ya, tentu nggak boleh karena dia najis. Kalau mazhab yang mengatakan raus tidak najis, karena dalilnya Nabi SAW menyuruh seorang sahabat berobat dengan air kencing apa? Unta. Ya, air kencing unta. Jadi raus hewan yang dimakan dagingnya itu tidak najis seperti kotoran sapi. Kalau kotoran sapi itu dalam mazhab Hambali tidak najis. Kencing sapi juga tidak najis. Tapi kalau dipakai siwak juga nggak boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak memakainya untuk
istinja, walaupun pendapat mereka itu adalah suci. Istinja itu menghilangkan najis, dan dia di tempat yang kotor, apalagi di dalam mulut, ya tentu sudah tidak boleh lagi. Ya. Jadi ada dua pendapat. Bahkan dalam mazhab Syafi'i pun ada dua pendapat. Salah seorang Syafi'iyah itu mengatakan bahwasanya kotoran, bukan salah seorang, beberapa ulama Syafi'iyah mengatakan kotoran hewan yang dimakan dagingnya itu tidak najis. Ada beberapa ulama yang mengatakan demikian. Tapi yang rajih atau yang kuat di dalam mazhab Syafi'i itu semua kotoran hewan baik dimakan ataupun tidak dimakan dinamakan dagingnya itu dia najis. Nah, bagaimana dengan kencing unta? Ya, kencing unta itu kalau dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan karena faqdi ma yaqumu maqamaha min at-tahirah. Karena dia kehilangan obat yang suci. Bukan kehilangan, karena dia nggak nemu obat yang suci, yang adanya cuma kencing unta, maka dia diperbolehkan, dan itu pun kadarnya tidak banyak. Jadi sesuai dengan kadarnya itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau menurut Ahmad Hambali justru itu dikiaskan, gitu ya. Justru karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan kita mencampur kencing unta dengan susu unta, maka itu dikiaskan dengan sapi dan kambing dan yang lainnya. Ya, jadi bersiwak dengan sesuatu apapun itu boleh. Yang penting syaratnya dia menghilangkan kasar dan dia menghilangkan kotoran. Kalau dia menggunakan, saya sebut merek ya, biar tahu, Listerine misalnya. Listerine, tahu kan Listerine kan? Listerine itu menghilangkan kotoran nggak? Iya, menghilangkan kotoran. Dengan kumur-kumur, kemudian dibuang. Pertanyaannya, sudah cukupkah dari bersiwak? Kenapa belum cukup? Iya, karena dia syaratnya itu kasar, ya kasar dan dia menghilangkan menghilangkan kotoran. Kalau dalam mazhab Syafi'i seperti yang diterangkan oleh Syekh Salim, menyebutkan bahwasanya berkumur-kumur kemudian menghilangkan menghilangkan kotoran itu tidak cukup dan belum dinamakan bersiwak. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita berkumur-kumur di dalam berwudu, tapi tetap memerintahkan bersiwak, ya kan? Berkumur-kumur ketika wudu itu tetap menghilangkan pasti, walaupun nggak banyak hilangnya, tapi tetap diperintah untuk bersiwak. Berarti bersiwak itu tetap sunnah, walaupun dia tetap berkumur-kumur. Ya, dalilnya apa dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam as-siwaku madharatun lil fami wa mardatun lirabbi. Siwak itu mensucikan mulut atau mensucikan mulut dan juga mardatun lirabbi. Dia mendapatkan ridho dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini diriwayatkan Imam Nasa'i dalam bab taharah dan yang selainnya dalam seperti Ibnu Majah dan juga Abi Umamah dan seterusnya dari Abi Umamah dan juga Imam Ahmad dan yang lainnya. Kemudian dikatakan Syekh Al-Albani di sini wasiwaku al-alatul lati tudliku bihal asnan. Ya, siwak itu adalah alat yang digosok dengannya gigi, maksudnya alat untuk menggosok gigi. Wa yutlaqu 'alal fi'li, dan terkadang dimutlakan terhadap perbuatannya, bukan kepada alatnya tapi perbuatannya. Makanya terkadang mendapatkan sunnah walaupun enggak dengan enggak dengan kayu kayu Arab. Dikatakan di sini tahsul sunnah bistimali kulli fasinin yazilul wasaq. Maka dia sudah mendapatkan atau sudah menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnahnya bersiwak dengan sesuatu apapun yang kasar kemudian dia menghilangkan kotoran. Wa udul araqil ma'ruf bisiwaki afdal. Akan tetapi udul araq, kayu araq yang terkenal itu, maksudnya yang dinamakan siwak itu, dia yang paling afdal tersebut. Ya, kemudian juga dalam hadis sebutkan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin inda kulli shalah, dalam satu riwayat inda kulli wudu. Kalau seandainya tidak memberatkan atas umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap sholat dan juga bersiwak setiap wudu. Nah, illa ba'da zawal shaim. Kemudian kecuali, jadi bersiwak itu disunahkan pada setiap keadaan kecuali Yang pertama adalah ba'da zawal shaim, atau satu saja, yaitu ba'da zawal shaim, setelah zuhur bagi orang yang berpuasa. Kenapa demikian? Ya, supaya tidak menghilangkan baunya, bau mulut seorang yang puasa itu. Kenapa?
alladhi yakhluquha as-sawmu fi famihi walladhi wasafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annaha atyabu indallahi ta'ala min raihatil miski. Ya, kenapa demikian? Karena kebiasaannya kalau setelah zawal atau setelah zuhur itu bau mulut seorang yang berpuasa itu sudah berubah. Ya kan? Sedangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khulufu fami sha'im atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulut seorang yang puasa itu lebih lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dari bau kasturi. Ketika setelah zawal, bau itu biasanya baru muncul. Ya ketika muncul bau itu sedangkan itu afdal di sisi Allah, maka jangan dihilangkan dengan bersiwak. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena itu adalah asarul ibadah. Itu adalah bekas dari sebuah ibadah. Seorang yang beribadah itu ada sisa, ada bekasnya. Ya, maka disebutkan min asaril wudu, dari bekas berwudu ketika hari kiamat. Ya, kemudian bekas-bekas ibadah itu memang tidak dihilangkan. Kenapa demikian? Karena dikiaskan dengan orang yang berjihad fisabilillah. Ketika orang berjihad fisabilillah meninggal, dikuburkan dalam keadaan darahnya nggak dibersihkan. Kenapa darahnya nggak dibersihkan? Karena dia adalah asarul ibadah. Dia adalah bekas dari ibadah. Jihad adalah ibadah yang sangat mulia. Kemudian dia disayat oleh pedang, kemudian keluar darahnya, dan ini akan menjadi saksi, istilahnya seperti itu. Ini adalah asarul ibadah, maka dikiaskan dengan dengan orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa ketika sudah bau mulutnya jangan dihilangkan, karena itu adalah asarul ibadah. Dikiaskan dengan orang yang berjihad, tidak dibersihkan darahnya. Ya, ketika dia dimakamkan, yang harusnya darah itu dibersihkan dan dimandikan, tapi tidak dimandikan. Ya, itu satu pendapat dari dalam mazhab Syafi'i. Akan tetapi dalam mazhab Syafi'i pun ada yang mengatakan bahwasanya bahkan ba'da zawal pun disunahkan. Bahkan ba'da zawal pun disunahkan. Kenapa? Karena Rasulullah memerintahkan inda kulli shalah, pada setiap salat. Setelah zawal salat Salat asar, ya kan? Salat asar, salat maghrib sudah berbuka. Kalau sudah berbuka nggak ada khuluf lagi, karena bau mulutnya sudah sudah hilang. Tapi setelah zawal, salat asar, sebelum wudu disunahkan lagi. Ya, maka seperti itu kata para ulama. Ya, jadi tidak diikat dengan waktu. Kias terhadap terhadap jihad tadi itu tidak dipakai jadinya. Gitu. Di mustahab pada setiap waktu. Dan juga menurut pendapat kedua ini, dan juga bau mulut yang yang keluar dari orang yang berpuasa itu bukan dari mulut, tapi dari mana? Dari lambung, karena dia nggak makan. Gitu. Jadi kalaupun disiwaki tetap bau mulut. Kenapa? Karena dia berasal dari lambung. Jadi tetap boleh bersiwak dan disunahkan bersiwak walaupun ba'da zawal. Tetapi kita perlu tahu bahwasanya sebagai jumhur Syafi'iyah atau kebanyakan ulama Syafi'i dan Imam Syafi'i sendiri pun mengatakan bahwasanya setelah zuhur itu tidak disunahkan untuk bersiwak bagi orang yang berpuasa. Dalilnya tadi dikiaskan dengan orang yang berjihad fisabilillah, karena itu adalah asarul ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu ya. Kita buka tanya jawab, kalau ada yang ditanyakan silakan. Foto. Dengan kulit babi kan dipakai sepatu. Yang kita memegangnya itu karena kita najis juga, dan apakah ada cara-cara membersihkannya kita ya untuk babi dalam pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i itu dikiaskan dengan anjing. Ya, dikiaskan dengan anjing cara membersihkannya. Jadi cara membersihkan liur babi itu seperti liur anjing. Nah, kalau badan babi itu cara membersihkan dulu ya. Badan babi dikiaskan dengan cara membersihkan dari badan anjing. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Kalau badan anjing, ada yang mengkiaskan cara membersihkannya dengan liur. Dengan liur yaitu dengan dicuci 7 kali. Kalau badan anjing dicuci dengan 7 kali, dikiaskan dengan liur, maka badan babi pun juga dikiaskan dengan badan anjing. Berarti dicuci dengan 7 kali. Tapi dalam mazhab Syafi'i pun seperti ada yang saya lupa, kalau nggak salah Imam Nawawi itu kalau nggak salah itu tidak mengkiaskan badannya. Jadi badannya itu dicuci dengan dengan sekali cuci.
Jadi tidak seperti apa? Tidak seperti biur. Hanya biur saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Itu juga pembahasan yang sangat panjang di kalangan para ulama. Ya, akan tetapi apakah babi itu dikiaskan itu pun juga diperselisihkan. Apakah babi dikiaskan dengan anjing cara mencucinya? Ya, kalau dia najisnya jelas najis. Itu juga diperselisihkan. Adapun kulit tadi, kulit sepatu kalau dia terbuat dari kulit babi ataupun kulit anjing, kalau kita nyentuhnya, maka kalau tangan kita nggak basah dan kulitnya nggak basah itu tidak kena najisnya. Begitu pula anjing, kalau datang anjing kita sentuh anjing badannya, nggak ada basahnya, tangan kita nggak basah, bulunya nggak basah, maka nggak najis, nggak perlu dicuci. Gitu. Jadi yang menghantarkan najis itu adalah rutubah, yaitu basah tadi. Kalau nggak basah maka tidak mengantarkan najis. Begitu pula kencing. Ketika air kencing mengenai baju atau mengenai tangan, kemudian kering, antum pegang, antum jalan lagi sholat, boleh nggak? Boleh kalau selama tangan antum atau ininya nggak basah. Ya, ini namanya sudah menjadi najis hukmi namanya, najis hukmi ya, bukan najis apa zatiyah. Jadi seperti itu. Ada pun cara mencucinya maka itu diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan seperti anjing, ada yang mengatakan tidak seperti anjing, dicuci seperti biasa. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Itu kalau situ maka yang rajih wallahu a'lam sepertinya tidak dikiaskan. Babi itu dicuci dengan cuci biasa. Tetapi kalau di sini dikiaskan lagi. Kita bahas nanti di tempat tentang najis insyaallah. Sekalian kita kuatkan. Ya, adapun kalau dia nggak basah maka tidak najis, itu disepakati oleh jumhur ulama. Ya, ada lagi. Untuk. Tadi juga bencana dan lalu kalau saya juga sendok pisau itu apakah masuk atau gimana? Ya, dikatakan di sini wa yuqasu 'alal aqli wa syurbi ghairina min al-wujud istimal, dikiaskan dengan selainnya dari penggunaan yang lain. Garpu, gayung misalnya. Kemudian yang lainnya itu dikiaskan. Tapi ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dikiaskan, ada yang mengatakan tidak dikiaskan. Wallahu a'lam, tapi yang rajih itu dikiaskan. Kenapa demikian? Ya karena tadi sebabnya itu ya karena hikmahnya salah satunya. Kalau kita katakan ilah atau sebab, nanti Anda bisa kiaskan. Tapi saya katakan hikmah. Hikmah kenapa? Kalau hikmah kan beda urusannya. Karena hikmah itu bukan ilah. Hikmahnya kenapa? Hikmahnya adalah ya salah satunya supaya kita nggak sombong. Karena menggunakan itu adalah kesombongan dan juga bisa menghancurkan hatinya kaum fuqara tadi itu sebutnya. Ini kalau hikmahnya maka dikiaskan itu yang rajih. Ya wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau keran maka bagaimana? Keran kemudian yang lainnya maka masuk di sini. Digunakan ya. Tapi kalau dipajang itu beda lagi nanti kalau dipajang. Tapi kalau digunakan itu tidak boleh. Seperti seperti hiasan-hiasan yang dari emas itu nggak digunakan itu. Tapi kalau dia istiqmal digunakan maka itu yang dilarang. Makan, minum, berwudu seperti garpu. Apalagi contohnya? Gigi emas itu. Gigi emas ya. Kalau digunakan untuk manfaat beda. Kalau digunakan untuk manfaat ada maslahat, ada manfaat atau dia dalam keadaan darurat maka beda. Maka itu diperbolehkan. Ya karena sahabat radhiyallahu ta'ala mereka ada diriwayatkan bahwasanya sahabat itu ada yang hidungnya kena pedang. Nah, kemudian diganti dengan perak. Diganti dengan perak, kemudian ternyata bersenyawa dan akhirnya hidungnya membusuk. Kemudian diganti emas dan ternyata tidak. Maka emas itu di dalam tubuh itu tidak bersenyawa, jadi dipakai untuk gigi emas ataupun hidung emas kalau itu, ataupun ring jantung katanya pakai emas kan, ring jantung itu juga pakai emas, maka itu diperbolehkan ya selama ada maslahatnya ya, bukan dalam keadaan sombong atau khuyala tadi ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tapi kalau ada pendapat mengatakan ketika dia meninggal kalau gigi emas itu dilepas, tapi itu ya lebih baik sih tidak kalau gigi ya. Kalau gigi bisa menggunakan gigi yang lain soalnya. Ya, bisa pakai gigi palsu. Tapi kalau seperti ring jantung itu nggak bisa lagi. Kalau dia nggak dipasang ring mati. Kalau dipasang ring dengan perak busuk di dalam. Tapi kalau dengan emas maka bisa, maka itu babnya berbeda. Itu babnya berbeda.
Iya, betul. Kalau donor tubuh misalnya mata, ginjal itu gimana? Yang kedua, apakah benar itu nanti kita pernah diberikan dan apa terus kalau begini? Iya. Kalau pertama donor anggota tubuh itu kalau ada doror nggak boleh, tentu kalau donor anggota tubuh itu pasti ada doror, itu nggak boleh sebenarnya asal. Ya itu ya adalah pendapat yang paling kuat walaupun sebenarnya pembahasannya itu panjang. Jadi asalnya itu kalau ada doror ya nggak boleh di menghilangkan doror dengan doror. Kemudian apa lagi tadi? Ya, Tidur di kandang. Iya, Rasulullah diriwayatkan pernah sholat di kandang kambing kalau nggak salah. Akan tetapi apakah menunjukkan bahwasanya kotoran kambing itu suci? Nah, itu iya, itu dalil dari Hanabilah bahwasanya Rasulullah pernah sholat di kandang kambing. Tentu kalau kandang kambing banyak kotoran kambing, kencing kambing, tapi tetap diriwayatkan sholat di situ. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i ya belum tentu, kandang kambing itu belum tentu semuanya kotoran. Memang kandang kambing semuanya kotoran dan semuanya ada kencingnya kan, nggak mesti. Kalau bayangin kita kandang kambing sekarang, kandangnya kecil-kecil gitu. Kalau kambing zaman dulu, kandang kambing zaman dulu itu nggak seperti gede kambingnya, kandangnya. Kandangnya kan kambingnya gimbalanya nggak satu-satu dilepas. Jadi kandang kambing bisa jadi komplek kan. Belum tentu, maksudnya belum tentu di kandang kambing itu ada najis, itu kata Syekh Salim di situ. Jadi di situ menunjukkan bahwasanya tetap najis gitu ya, tetap najis walaupun itu air kencing onta, walaupun air kencing onta dan kotoran onta, maka kotoran sapi dan kotoran kambing. Nah, tapi di sini juga tadi ada khilaf ya. Jadi tidak boleh kita harus kita menjadi kuat, harus enggak najis. Kalau yang berbenah najis itu salah enggak? Itu ada khilaf. Ada perselisihan pendapat, bahkan di dalam mazhab Syafi'i pun di situ ada khilaf. Cuman Indonesia taunya kencing kambing itu najis enggak? Najis. Kotoran kambing tahu enggak? Taunya najis enggak? Najis. Karena ilmu mereka dibangun di atas mazhab Syafi'i yang utama gitu ya. Namun kalau antum mengamalnya bagaimana, maka kalau antum mau berpendapat dengan pendapatnya Hanabilah bahwasanya tidak najis dan itu kuat dalilnya. Dan itu juga dikuatkan sebagian Syafi'iyah, ataupun antum berpendapat dengan mazhab Syafi'i, itu juga boleh, ya tidak masalah. Tapi yang ahsan, yang lebih baik, ya ketika kita kena kotoran, kena kencing kambing misalnya, atau kencing sapi, kena baju, ya nggak usah dipakai sholat, itu lebih baik. Kalaupun dia tidak najis seperti mazhab Hambali, maka dia termasuk yang kotor dan bau, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup ya insyaallah sampai sini. Baik, untuk masalah yang terakhir, siwak. Untuk masalah siwak ada beberapa hal yang perlu dibahas lagi. Insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan kalimat diri subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.